Raqaiq artinya tazkiyatun nufus, yang mensucikan, yang melembutkan. Dan hadis tentang akhirat ini menjadi setidaknya sebab orang bisa menganggap bahwa dunia ini bukan tujuan. Kita bayangkan orang belajar, kemudian belajarnya semangat. Kalau tidak hati-hati, orang juga bisa salah niat. Sampai para ulama mengatakan ada dua hal yang bisa yutghi. Bisa yutghi itu artinya membuat orang kelewatan, melampaui batas. Yang pertama uang, harta. Yang kedua ilmu. Ilmu itu bisa membuat orang berlebihan, betul-betul nyombong jadi. Kemudian rakus jadi. Artinya rakus bener, ada orang yang rakus itu. Entah rakus dalam masalah belajarnya atau rakus setelah dia punya ilmunya. Tapi yang jelas orang kalau tidak hati-hati memang gampang keplesetnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa belajar ya. Kadang kita mikir orang sudah punya duit banyak, sudah banyak, tapi ya masih tetap pengen nambah kan, pengen nambah gitu. Dan akhirnya kalau mati nggak ada harganya. Saya pernah lewat di bangunan tinggi sekali. Itu DKM yang ngajak anak itu bilang, ini punya satu orang. Lewat itu, yang ngembangin tuh ini sudah. Pokoknya daerah ini yang punya. Terus orangnya sekarang di mana? Sudah mati, ya sudah. Mati masa dibawa gedungnya kan nggak mungkin. Andai saja orang ini punya tradisi. Anda tahu katanya tradisi sebagian keyakinan, mereka kalau mati itu duitnya dibawa. Ya, jadi kasurnya, didandaninnya dia, masukin pakai tempat yang mewah, bahkan bikin kamar yang enak itu. Emangnya bisa untuk nyogok malaikat? Nggak bisa kan? Ya dimasukin semua juga, ya nggak akan bisa. Ya kan bisa. Jadi orang sehebat apapun pernah juga punya rumah mewah, ada kamar khusus, kamar utama, kemudian ada barang-barang yang dipilih untuk koleksi. Kadang orang pengen seperti itu, selama tidak berlebihan memang mubah. Selama tidak berlebihan itu semuanya mubah. Mau baju yang pengen dibedain, mau tempat tidur, mau fasilitas, silahkan aja. Tapi kalau mati kan ditinggal semua itu. Tapi ya itu kalau kita mikir itu, subhanallah, berarti masa depan kita itu betul-betul yang itu gitu. Kalau akhirnya juga tidak ada manfaatnya, Allahul musta'an. Maka mudah-mudahan kita bisa memupuk dan mempersiapkan, menabung. Allah menyatakan watazawwadu, ya, cari bekal. Cari bekal. Nabi SAW ketika beliau tidur sampai membekas di badannya, Umar bin Khattab nangis. Lalu mengatakan, kenapa antum tidak berdoa? Itu orang-orang raja-raja itu nyaman sekali. Nyaman gitu, enak hidupnya. Kata Nabi SAW, awa fi syakkin anta yabna al-Khattab haula'i qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Apa kamu ragu ya dengan agama ini? Kalau mereka memang biasa kayak begitu, kebaikan mereka di dunia aja, jadi didahulukan. Setelah itu gak dapat apa-apa mereka. Nah yang khawatir kan kita di dunia gak dapat, di akhirat gak dapat. Ini miskin dunia akhirat, merana sekali kita. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Dan kalau kita bilang orang di zaman sekarang ini kalau dibilang miskin ya, miskin-miskinnya orang sekarang mungkin jadi orang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang gak punya baju itu. Cuman sarung tok, satu pakai sarung. Jabir bin Abdullah kayak begitu. Beliau pakai pakaian sampai di mepet-mepet kan, sampai kata Nabi SAW, ini apa pakai gaya begini ini baju ini karena bajuku sempit ya Rasul. Kata Nabi SAW, in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau memang agak lebar bisalah dipakai selendang, dipakai gaya begini, taruh di sini nutup depan, kanan, belakang, atas, bawah. Kalau sempit pakai sarungan sudah. Artinya baju itu aja gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah pakai baju kelihatan kayak lebih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW, jadidun am ghasil? Ini baju yang baru atau cuma dicuci? Karena dicuci kan juga kelihatan cerah gitu. Nah, kita bayangkan subhanallah, baju sebagian kita ini rusaknya bukan karena sering dipakai, sering dicuci.
Sehari ganti, besok ganti lagi ya. Subhanallah. Tapi artinya itu juga boleh. Daripada kita pakai baju bau kan. Cuman maksudnya kalau kita bandingin sama orang sebelum kita gitu, kita nggak ada apa-apanya. Dan semakin berat cantolannya biasanya semakin berat ibadahnya. Ya, orang kalau miskin itu bisa bersyukur, bisa bersabar, ya, bisa berdoa, bisa hadir pengajian. Ya. Tapi kalau terlalu sibuk kayanya itu berat. Bersyukurnya berat, untuk ngaji berat. Ya, bersyukur kita ini sudah dikasih segini sudah alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol tuh sama sebagian ikhwah itu. Ada orang sudah kaya, itu bagi-bagi apa namanya? Investasi ya. Tuh ada 1 hektar berapa miliar tuh, ini bagi ini berapa hektar itu berapa miliar. Masya Allah, itu kita miliar itu apa nggak ngerti ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau ngerti nanti jangan-jangan nggak bisa ngaji ya. Jadi Allah paling tahu lah kita ini seberapa kemampuan kita gitu. Orang bilang mending kaya bersyukur kan daripada miskin bersabar. Kata siapa? Susah itu ya, susah. Ya, tapi ala kulli hal ya, kita ngaji aja. Mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi apapun kita berusaha untuk belajar agar kita lebih bijak dan bisa beribadah dengan maksimal. Baik ikhwah sekalian, pembahasannya seperti yang ana share ya, mungkin sebagian antum sudah dapat itu. Ada 4 hadis pada bab pertama tentang gambaran neraka. Ya, gambaran neraka di akhirat. Ini kita sebutkan, ini semua teori. Karena memang ini alam gaib. Alam gaib orang nggak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Nggak ada yang tahu. Kalau orang terlalu nantang, nanti kita ketemu di neraka. Ya salam, subhanallah, berani banget ya. Ya kayak orang-orang yang bilang, nanti di kuburan, kalau begini nanti gini aja, gini aja. Subhanallah nggak ngerti kuburan tuh. Padahal kalau tempat gelap aja dia lari kan. Disuruh datang kuburan aja, cuman datang ke kuburan aja mungkin takut dia sendirian. Gimana kalau dikubur nanti, kemudian dikubur juga akan ditanya sama Allah. Subhanallah. Ini orang kalau takut, ya semakin punya iman, dia akan semakin hati-hati ngomong. Yang lancang omongannya itu biasanya karena tidak punya ilmu. Ya, sayangnya yang dengerin mereka ini lebih banyak gitu. Ya, orang kalau ngaji jarang yang dengar. Orang dengar, sabar, ada dalil. Konten-konten orang ngebual kayak gitu itu. Dilihat sampai berapa ribu gitu kan. Subhanallah. Memang beda orang itu ya. Ya, wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Kalau dipelajari, bahas Al-Quran, bahas hadis itu orang kok gak tertarik sekali. Cuman lihat base aja itu di konten siapa ya. Dari umur 50 tahun gak pernah lihat base. Tapi yang nonton gara-gara yang tidak manfaat. Apalagi yang berbahaya. Kayak tadi itu omongan-omongan begitu. Nah, kita katakan kaidahnya para ulama bilang sesuatu yang gaib kita nggak boleh berbicara kecuali dengan wahyu. Ya, mau dalam masalah hari kiamat, surga neraka, kemudian kehidupan para malaikat, para nabi dan seterusnya, kita harus memiliki standar wahyu. Baik, 4 hadis. Babun fi syiddati harri nari jahannam, tentang pedihnya panas neraka jahanam, wa bu'di qa'riha, dan dalamnya neraka. Bahkan ada yang mengatakan kenapa dikatakan jahanam. Ada yang mengatakan karena jahannamah itu artinya gelap. Ada yang mengatakan karena dalam sekali sampai dikatakan jahanam. Wa ma ta'khudhu minal mu'adzabin, dan bagaimana neraka ini memperlakukan penghuninya. Baik. Disebutkan hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka jahanam ini akan dipampangkan. Pada hari itu neraka kelihatan luasnya, memiliki 70.000 tali.
Ya, zimam itu artinya kan tali. Dan ini barangkali adalah tempat untuk mengendalikan. Ya, ini istilahnya. Nah, 70.000 tali, dan tali ini dipegangi satu tali oleh 70.000 malaikat. Berarti tinggal ngalikan kan. 70.000 kali 70.000. Ini baru talinya. Ya, nerakanya bagaimana? Ini kita akan bahas bagaimana besarnya neraka. Kemudian orang yang dimasukkan dibuat besar. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akan disiksa. Dan masing-masing siksaan itu akan diberikan di badan-badannya. Agar dia semakin sempurna penyiksaannya, digedekan badannya. Agar per badan ini ngerasakan. Kita bayangkan orang kalau dibunuh selesai. Orang dibunuh rampung sudah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau akan disiksa, beliau khawatir. Jangan-jangan aku berubah pendapat nanti. Aku saat ini gigih mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi kalau aku disiksa, aku khawatir sekali. Kalau aku akhirnya kesakitan, kemudian aku murtad atau pindah madhab. Gitu. Maka kata Al-Gojonya, aman Abu Abdillah, sekali pukul pingsan antum. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah tenang ana. Sekali pukul bisa pingsan, bahkan bisa mati. Karena pukulan itu kalau seandainya dipukulkan kepada unta, untanya bisa mati katanya. Nah sekarang dipukulkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang ketika dengar itu, alhamdulillah. Berarti ana tidak perlu khawatir berubah pendapat. Karena kalau dipukul, pingsan, udah habis. Nah masalahnya kalau nggak pingsan-pingsan, nggak sakit-sakit dan nggak mati-mati, dia merasakan penyiksaan itu. Ini khawatir kan begitu. Kayak orang bilang, ana pengen jihad syahid masuk surga. Iya kalau langsung mati syahid. Kalau ketangkep dulu sama musuh, kemudian dimutilasi dulu, kemudian dia disiksa-siksa dulu. Orang mati mau dipotong-potong sudah mati dia. Maka sampai ada syair Arab ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh lawan politiknya, sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Dipancung dia. Bukan dipancung, disalib. Disalib itu bukan dibentuk salib begini, tapi di atas kayu, dipermalukan. Setelah mati dia betul-betul tusuk-tusuk di apa. Sampai ada syair mengatakan orang sudah mati itu tidak akan ngaruh mau diapa-apain juga. Gitu. Tapi yang repot itu kalau ada orang masih hidup, disiksa, ditoel-toelin dulu itu, lidahnya ditarik, dipotong, kemudian matanya ditusuk, kemudian badannya dicabik-cabik. Ada penyiksaan kayak begitu. Ada orang-orang yang kejam kayak begitu. Dan subhanallah kalau lihat sejarah itu memang tempat-tempat penyiksaan yang mengerikan itu kita tidak bisa bayangkan. Baik, di neraka bukan hanya orang digitukan, dibesarkan badannya. Dibesarkan badannya agar masing-masing dari anggota badan merasakan penyiksaan itu. Ini belum, nanti kita lihat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang kita pakai sekarang untuk membakar manusia, membakar semua kebutuhannya, ini hanya 1/70 dari neraka jahanam. Ini yang dimaksudkan bukan hanya api yang kita lihat bisa membakar saja, tapi semua tegangan. Semua yang digunakan dengan butuh daya api yang termasuk listrik. Ini termasuk ini. Dan memang tidak bisa dibayangkan. Akhirat tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau gede sudah nggak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, itu surga. Tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jal menciptakan 100 rahmah. Inna Allah Azza wa Jal khalaqa mi'ata rahmatin thumma anzala wahidatan minha biha yatarahamu jami'ul khalq. Atau kama qala sallallahu. Allah menurunkan atau Allah menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dibikin 100 kasih sayang, yang satu diambil, diturunin di dunia. Ini dipakai untuk semua makhluk agar mereka bisa saling menyayangi. Hatta innal ba'ira la tarfa'u ra'saha an ibniha hatta la tadussa 'alaiha.
Sampai ada seekor unta mengangkat kakinya agar tidak kena anaknya ketika anaknya mau menyusu, agar tidak keinjek anaknya. Ini diambil dari satu rahmah yang tadi diciptakan Allah Azza wa Jalla. Diciptakan Allah untuk seperti itu. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang wanita di rampasan perang. Kalau sudah perang kan biasanya semua ada tawanan, ada rampasan, ada apa, termasuk ada perempuan di situ. Perempuan lagi nyari anaknya. Anaknya nggak tahu kemana, dicari di antara kumpulan rampasan itu. Dapat dia, langsung dibekap, dipeluk, disayang-sayang begitu. Nabi SAW melihat dan para sahabat. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Aturawna an hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar?" Apakah mungkin kalau kalian lihat ya, perempuan ini akan melempar anaknya ke api? Qalu la ya Rasulullah, enggak bakal. Kata Nabi SAW, "Lallahu ashaddu rahmatan bi'ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi Allah itu suka kita bertaubat, istighfar, kita beribadah. Allah suka. Padahal Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Nah ini dari satu rahmah yang Allah turunkan. Nah sekarang api yang kita pakai untuk listrik, kebutuhan ini sampai dipakai bakar-bakar, diambil tenaganya, energi apa segala macam. Itu cuma satu api saja. Satu api saja. Itu yang Allah ciptakan. Kemudian sisanya di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, ini masih disimpan 69-nya di sana. Lalu para sahabat mengatakan, qalu wallahi in kanat lakafiyah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, satu aja sudah panasnya, na'udzubillah. Panasnya, na'udzubillah. Qal fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nanti neraka jahanam itu masih akan dilipatkan 69 kali. Semua 69 kali itu masing-masing seperti yang satu tadi betul-betul lipat kalikan. Dilipat kalikan, subhanallah. Kita nggak bisa bayangin, sudah berarti panasnya kayak apa? Na'udzubillah sudah. Pokoknya kita hanya bisa minta agar kita dilindungi dari Allah, dilindungi Allah dari siksa api neraka. Karena kita nggak bisa kebayang sudah. Dan subhanallah dulu para ulama ada dinukil dari mereka, kalau akan bermaksiat diambil api, dibakar dulu tangannya, panas. Nggak kuat aneh neraka, nggak berani bermaksiat. Coba orang zaman sekarang. Maksiat sudah tahu ada neraka, cuek aja kan. Ini memang kekuatan iman kita itu segitu. Kita tahu bahwa ini tidak boleh, tapi kita masih kalah dengan hawa nafsu. Memang iman kita itu perlu dipompa. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan. Ini kata Abu Hurairah, pernah kami satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha? Nabi SAW menyatakan, kalian tahu enggak ini apa? Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kita bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ini seperti kita sering sampaikan, kata-kata Allah wa rasuluhu a'lam itu disampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Masih hidup saja enggak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an, sekarang sampai di bawahnya, baru nyampe di dasarnya, hatta intaha ila qa'riha, ini nutuk nih sekarang, kena dasarnya. Jadi tingginya atau dalamnya itu 70 tahun. Perjalanan 70 tahun dan itu batu. Dilempar batu serat sampai 70 tahun baru nyampe di dasarnya. Itu yang Nabi SAW bilang. Abu Talib radhiyallahu an, beliau dapat syafaat Nabi SAW. Ini satu-satunya syafaat untuk orang yang tidak beriman. Sisanya nggak boleh, nggak dapat.
Meskipun yang kasih syafaat Nabi tidak mempan. Satu-satunya yang dapat syafaat dari orang non-muslim Abu Talib saja. Dalam hadis yang sahih dikatakan, inna Abu Talib kana yunafihuk wa yaghdabu lak. Engkau dibela dulu sama Abu Talib. Beliau sampai marah untuk antum. Apa kira-kira antum bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Kata Nabi SAW, na'am, wala'allahu tanfa'uhu syafa'ati fayuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Iya, bisa jadi dia mendapatkan syafaatku. Dia akan mendapatkan syafaatku, diletakkan di tempat neraka yang paling dangkal. Cuman sampai telapak kaki saja. Tetapi ubun-ubun di atas ini mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, masuk dia ke kerak neraka. Ini yang kerak neraka ini 70 tahun ini baru nyampe di dalam. Ini kalau cuma bolongan tok saja itu. Bolongan aja ngeri. Orang masuk sumur nggak pernah ada di dunia ya. Mungkin sudah tembus ke Amerika kalau kita bikin sumur 70 tahun 14 masuk sana. Tapi subhanallah, ini dalamnya seberapa? Nggak kebayang memang. Nggak kebayang. 70 tahun batu dilemparkan belum nyampe-nyampe. Subhanallah. Ini dalamnya. Dan semua penuh siksaan. Baik, ini di dalam riwayat dikatakan, hadza waqa'a fi asfaliha fasami'tum wajibataha. Ini sekarang batunya sampai ke paling bawah dan kalian dengarkan suaranya. Ini wahyu juga. Kalau bukan karena berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengar dari Allah, maka nggak bisa ada orang nyampaikan. Ini suara apa? Apakah mesti kedengaran? Wallahu a'lam. Dan apakah kedengaran 2 kali? Juga tidak ada riwayat. Betul-betul itu hanya sekali. Untuk apa juga batu dilempar yang sepanjang 70 tahun baru didengar suaranya oleh Nabi SAW dan para sahabat? Wallahu a'lam. Yang jelas ini semua berkaitan dengan alam gaib. Nabi SAW dengar. Para sahabat juga setelah itu tidak pernah mendengar. Tetapi ada beberapa riwayat menunjukkan ada orang disiksa. Ada orang disiksa. Menunjukkan bahwa memang ini benar, sekarang sudah ada dan semuanya kembali kepada wahyu. Nabi SAW melihat di mimpi. Mimpi itu wahyu. Mimpinya Nabi SAW. Maka apa yang disampaikan kita imani saja. Masuk akal tidak masuk akal dipercaya. Baik. Hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Samurah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Samurah radhiyallahu an, ini Samurah bin Jundub, beliau cerita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baih. Di antara penduduk neraka ada yang terbakar sampai 2 mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih. Sebagian mereka dibakar sampai di pinggangnya. Al-hujzah itu adalah tempat ngikat sarung di sini. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqih. Sebagian mereka api itu sampai di leher. Dalam riwayat lain dikatakan wa minhum man ta'khudhuhun naru ila rukbatayh, ada yang sampai lutut. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila tarquwatih, sebagian mereka sampai lehernya. Dan ini macam-macam tergantung dosa-dosanya. Ahlus sunnah meyakini bahwa orang yang bertauhid dia akan diselamatkan dari kekalnya di neraka. Adapun dia masuk atau tidak, kemudian kapan dia lama atau tidak di dalam neraka, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak orang ini akan dimasukkan ke neraka, dicuci dulu, maka itu sudah merupakan keadilan, kebijaksanaan Allah. Kalau akan diampuni, maka itu merupakan murni kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya dicontohkan di dalam hadis. Ada orang yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu. Ketika ada orang yang sudah melihat catatan semuanya jelek
jelek 99 sijilat kulluha maddal basar, masing-masing dari laporan kartu itu jelek semua isinya sejauh mata memandang, jumlahnya 99. Dia sudah melihat hatta idza ra'a annahu qad halak, dia sudah binasa, sudah pasrah. Ternyata ditimbang dengan satu kartu la ilaha illallah fatarat bihis sijillat, ternyata semua catatan itu kalah, terbang semua, kalah dengan la ilaha illallah. Kata Allah azza wajalla, innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Artinya ini merupakan kemurahan Allah. Orang ketika bertauhid, Allah mudah saja untuk memaafkan, mengampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu di dunia tak tutupi, sekarang aku ampuni. Ini terserah Allah. Tapi ada juga jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang sampai di neraka sudah betul-betul habis, sudah kayak hampir jadi arang dia, baru keluar dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia diselesaikan dulu semua kesalahannya, dibersihkan. Dan dulu pernah kita bahas, tidak boleh ada penduduk neraka masuk neraka kalau dia masih punya urusan dengan salah satu calon penghuni surga. Kebalikannya sama, tidak boleh ada seorang penghuni surga masuk surga sampai urusan dia dengan salah satu penghuni neraka selesai. Artinya urusan itu akan diselesaikan, hisabnya sempurna dulu. Kalau sudah sempurna baru silahkan masing-masing menuju jalannya. Tapi akan diselesaikan perhitungannya. Hari kiamat seperti itu. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini gambaran kecil ya, yang disebutkan tentang siksa api neraka, kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya. Sekarang yang disebutkan ini ada sekitar 10 hadis ya, yang berkaitan dengan para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, disebutkan babu an-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang sombong. Sementara surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Berarti milih mana kita? Menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang kuat? Ya, pengen kuat, kuat iman, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat apanya ya, nanti kita bersyukur. Pengennya kayak gitu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin naru wal jannah. Neraka dan surga akan berdebat, berdiskusi. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan tahajjatin naru wal jannah, masing-masing menunjukkan argumennya. Bagaimana ini surga dan neraka ngomong? Ini ngomong beneran atau kiasan? Kira-kira yang mana? Ya, sebenarnya lebih memperdebatkan itu tidak bermanfaat. Ya, kita percaya saja ketika memang Nabi SAW menyebutkan ini, maka benar ini terjadi. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, kok yang masuk ke tempatku orang-orang sombong? Gitu. Wa qalat hadhihi yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Yang masuk di tempatku adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi anti 'adzabi u'adzibu biki man asya. Allah berfirman kepada neraka, kamu itu hukumanku. Aku akan menghukum sebagian hambaku dengan kamu, ya terserah aku. Wa rubbama qal usibu biki man asya. Ini artinya sama. Aku kalau pengen menghukum, aku akan hukum pakai kamu. Kemudian wa qala li hadhihi, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Sedangkan kamu adalah rahmatku. Aku akan merahmati hambaku dengan kamu, siapapun yang aku sukai. Dan ini termasuk rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Rahmahnya apa? Rahmat yang sesuai dengan sifat Allah.
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih, entah itu kepada semua makhluk apalagi kepada orang-orang beriman. Tetapi hidayah hanya diberikan kepada orang beriman. Kemampuan untuk beribadah hanya diberikan kepada orang beriman. Sementara orang yang tidak beriman bukan berarti dicekek langsung mati, menderita sepanjang masa. Enggak. Allah maha pengampun. Dan Allah kasih mereka rezeki, punya anak juga, sukses juga itu. Sukses juga. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, la ahada asbaru min adza sami'ahu min Allah. Tidak ada siapapun yang sabar dalam mendengar celaan, cercaan, ejekan daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar. Allah yang paling sabar. Yadda'una lahul walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah dibilang macam-macam, dibilang Allah punya anak. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak diperanakkan, tidak diberi punya anak. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Nah, tapi ada saja orang bilang begitu. Allah punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diejek dengan ejekan yang seperti itu, tetap ngasih mereka hidup, nafas, sehat, rezeki, malah kaya-kaya yang bilang begitu. Gimana ini? Ada yang salah. Istidraj, na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla bisa mengulur-ulur ketika Allah akan mengambil, menghukum, sudah tidak tersisa sama sekali. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah dan Allah menciptakan rahmah. Jadi kalau ditanya misalkan, jadi rahmah ini makhluk atau sifat Allah? Ada sifat Allah, tapi ada yang makhluk. Ada yang makhluk. Allah menciptakan rahmah memang. Tetapi rahmat yang ada pada Allah adalah sifat yang betul-betul merapat, melengkap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda memang rahmat yang itu dan rahmat yang ini. Tidak harus sama. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat. Sifat itu kok ada kesamaannya dengan sifat makhluk. Itu hanya sama nama. Dan sama nama itu artinya seseorang juga paham. Allah turun ke langit dunia. Loh, turun itu kan manusia, sifat makhluk. Apakah Allah turun seperti makhluk? Gitu. Nah, ini hanya kesamaan arti. Dan para sahabat ketika mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Para sahabat pahamnya apa? Pahamnya Allah turun untuk memberi perhatian kepada orang yang bangun malam. Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun, tak ampuni, yang minta kepadaku tak kasih, yang berdoa tak kabulkan. Berarti ada perhatian lebih untuk orang yang bangun malam di sepertiga terakhir. Ini dipahami para sahabat. Ada orang kurang kerjaan. Mereka bilang, kalau Allah turun, langitnya kosong. Ini kan kurang kerjaan. Kesimpulan dari siapa ini? Dulu para sahabat tidak sampai mikir ke situ. Kok antum mikirnya ke situ? Ya, artinya dia sebenarnya berusaha untuk membersihkan, mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk. Tapi mereka sendiri sudah menyamakan. Kenapa? Kalau seandainya mereka tidak menyamakan, mereka nggak akan bakal punya bayangan nanti langit kosong. Langit kosong itu karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau Pak Mudir, direktur utama perusahaan, mau makan siang, kantornya bisa kosong. Dia keluar sama ajudannya, kantornya kosong. Gak mungkin dia membelah diri, satu makan, satu ngantor. Itu gak ada. Ya. Tapi kalau Allah kita katakan seperti itu namanya nyamain sama makhluk. Itulah orang pada bilang kebingungan. Allah enggak turun, karena kalau turun itu sama dengan makhluk. Dan nanti kalau dia turun, maka langitnya kosong. Itu dah kamu kebingungan sendiri. Siapa yang bilang Allah turun seperti turunnya makhluk?
Allah Azza wa Jalla turun dengan sifat turun yang sesuai dengan Allah. Loh, ya itu gimana yang sesuai dengan Allah? Antum bisa tanya. Dulu para sahabat dan para ulama salaf tidak bertanya. Tapi mereka percaya turun itu artinya turun, lawan naik. Lawan katanya naik. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki rahmah. Dan antum tahu, rahmah itu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Disebutkan Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada seorang wanita kepada anaknya, tidak bakal dilempar ke api. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang juga kurang kerjaan. Dibilang rahmah itu kan sifat lemah lembut. Lemah lembut. Sehingga sifat lemah lembut itu justru milik orang yang lemah seperti perempuan. Kalau laki-laki nggak harus punya seperti itu. Dan ini diyakini banyak orang. Diyakini banyak orang. Kalau seorang terkenal sebagai pahlawan, ahli pedang, kemudian dia justru menjadi pembesar untuk ratusan bahkan ribuan pasukan. Tidak pantas dia punya sifat itu. Maka sebagian sahabat mengingkari ketika Nabi SAW cucunya meninggal. Kok nangis? Nabi SAW nangis? Iya, dalam hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW nangis ketika bukan Ibrahim, tapi cucunya, anak dari salah satu putrinya meninggal dan digendong begini, sakarat, gitu, dalam kondisi nafasnya tersengal-sengal itu digendong Nabi SAW. Dan Nabi SAW nggak bisa apa-apa, akhirnya meninggal. Nabi SAW menangis. Ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pembesarnya suku Khazraj. Dia melihat, "Mahadha ya Rasulullah, kok antum nangis?" gitu. Kata Nabi SAW, "Innaha rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih." Allah menciptakan rahmah ini, diletakkan di hati para hambanya. Nabi SAW mencium kepala Hasan atau Husain. Ada orang Arab, Badui. Dia lihat. "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian cium kepala anak-anak kalian. Aku punya 10 anak. Inna li 'ashra minal walad ma uqabbil minhum ahad. Aku tidak pernah cium salah satu dari mereka. Kata Nabi SAW, "Awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah." Aku bisa apa kalau Allah sudah cabut rahmah dari hatimu? Ini bentuk dari rahmah, kasih sayang. Orang tua mencium anak. Nah, ini semua kan kasihan, sifat lembut, perhatian gitu kan. Nah, sebagian orang meyakini apa? Allah itu jadi lemah kalau memiliki sifat rahmah. Karena orang yang punya sifat rahmah biasanya yaitu yang lemah-lemah kayak perempuan atau orang-orang rakyat jelata. Kalau orang pendekar kan nggak mungkin nangis gitu, kayak aib banget nangis gitu. Ternyata Nabi SAW nangis. Nah, mereka bingung itu. Baik, sekarang Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki sifat rahmah. Gimana Allah punya rahmah? Loh, sekarang dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mau apa mereka? Mereka katakan maksud rahmah di situ adalah iradatul ihsan atau al-ihsan. Dia ingin berbuat baik atau keinginan untuk berbuat baik. Iradatul thawab, keinginan untuk memberi pahala. Loh, ini kan namanya takwil. Apakah Allah seperti itu? Ini malah merubah maknanya, malah merubah arti. Allah turun ke langit dunia, mereka katakan nanti langitnya kosong. Terus bagaimana? Yang turun itu rahmatnya. Yang turun ke dunia rahmatnya. Loh, kok rahmatnya turun cuma sepertiga malam terakhir? Bukankah rahmat Allah turun setiap saat? Termasuk hujan kan? Termasuk rahmat Allah. Nggak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan, yang minta tak kasih, yang minta ampun tak ampuni. Berarti rahmat yang ngomong, gak cocok lagi itu. Ya, artinya ini merupakan sesuatu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang surga menjadi rahmat Allah Azza wa Jalla. Surga termasuk bentuk kasih sayang yang digunakan Allah untuk memberikan pahala untuk umat-umatnya atau untuk hamba-hambanya. Ya, dikatakan seperti itu. Tayyib. Ini disebutkan Allah Azza wa Jal mengatakan kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku.
dan aku bisa merahmati hambaku siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, di antara kalian berdua masing-masing sudah ada isinya, nggak usah rebutan, masing-masing punya jatah. Dalam riwayat disebutkan, qalatin nar uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Kok aku banyak diisi oleh orang-orang sombong, orang-orang yang penguasa atau betul-betul jabar, punya kekuatan begitu. Wa qalatil jannatu fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum wa ajazuhum. Nah, surga juga bilang, kenapa yang masuk ke tempat aku atau ke surga ini hanya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang. Saqat itu artinya jatuh. Maksudnya menurut pandangan masyarakat mereka tidak berharga. Jadi menurut orang penilaiannya ini biasa-biasa aja. Ternyata mereka justru yang masuk surga. Wa ajazuhum, orang yang lemah. Lemah maksudnya apa? Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, lemah dalam urusan dunia. Entah ekonominya, entah status sosialnya. Orang tidak menghargai. Nanti ada tafsirannya. Di akhir hadis ini dikatakan, fa amman nar fala tamtali. Neraka nanti tidak penuh-penuh. Subhanallah, dia tinggi, dalam maksudnya, kemudian lebar sekali. Dia tidak akan penuh-penuh. Fayada'u qadamahu 'alaiha, maka Allah akan meletakkan kakinya di dalam neraka itu. Fataqul, baru neraka akan bilang qat. Ada cara menafsirkan atau mengharokati qat atau qatin. Ya, artinya cukup. Fahunalika tamtali, baru saat itu neraka penuh. Fayuzwa ba'duha ila ba'd, pojok ke pojok ngumpul ketemu setelah dimasukin kaki Allah. Baik, Allah punya kaki. Kenapa enggak? Memang hadis ini Nabi SAW pakai bahasa jimat. Bahasa jimat itu tidak bisa dipahami. Jadi ngomong bahasa yang dicampur sama lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Sengaja itu. Itu dari sejak di bukunya para ulama sampai sekarang kalau kita lihat itu yang di film-film juga itu. Ya ini kalau kita masa datang ke rumahnya dukun, berarti kita nggak punya tauhid ya. Tapi kalau orang-orang yang cerita itu sampai dibikin film itu karena memang rata-rata menggambarkan aslinya. Itu yang sampai diomongkan itu nggak bisa dipahami. Memang itu kebiasaan mereka. Kalau Nabi SAW omongannya jelas, ada maknanya. Kalau orang bilang Al-Quran artinya hanya Allah yang tahu, ya malah salah, ini bahaya. Allah turunkan Al-Quran untuk dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Dan dulu para sahabat ketika Al-Quran ini mereka bingung artinya apa? Tanya. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari mengatakan, kuntu as'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in la a'rifu. Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang aku tidak paham. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nuqishal hisab halak, orang yang dihisab oleh Allah pasti dia binasa. Maka aku tanya, loh, Allah kan bilang fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah mengatakan ada sebagian orang dihisab dengan hisab yang mudah. Kok antum bilang pasti hancur orang yang akan dihisab sama Allah? Maka Nabi SAW menyatakan innama dzalika al-'ard, itu hanya ditampakkan. Kesalahan dia ditampakkan, enggak sampai ditanya. Kalau sampai ditanya, maka kata Nabi SAW, manukisal hisab halak. Orang yang betul-betul ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, hancur sudah dia. Nah artinya, para sahabat bertanya, kalau ada lafaz Al-Quran yang mereka tidak tahu. Ibnu Abbas sampai tanya, bukan tanya, tapi dia baru tahu, oh ternyata makna fatir itu artinya menciptakan. Aku dengar justru ketika ada orang Arab Badui, rebutan sumur. Salah satu dari mereka mengatakan, ana fatartuha, aku yang bikin sumur ini. Oh, fatir itu artinya membuat. Para sahabat meriwayatkan itu karena mereka tahu masing-masing dari lafaz Al-Quran ada artinya untuk diamalkan. Tahu ada orang bilang, oh enggak, di Al-Quran itu lafaz-lafaz kosong dari arti. Kan bahaya itu. Hadis juga sama.
Jadi Allah Azza wa Jal Rahman tapi bila rahmah. Rahman artinya kan punya rahmah. Tapi mereka bilang enggak, kalau yang itu enggak artinya. Loh, gimana berarti? Kosong dari arti. Ini juga bahaya. Maka dalam hadis ketika disebutkan Allah Azza wa Jal meletakkan kakinya, apakah perlu ditakwil? Enggak perlu. Dulu para sahabat mereka tidak membantah, tidak bertanya, ya Rasul, ini kaki atau kekuatan atau apa begitu. Ya, ada sebagian ahli takwil mengatakan kaki itu tidak diartikan kaki yang ini kan di sini dikatakan fayad'u qadamahu, maka Allah meletakkan qadamnya. Mereka bilang qadam itu artinya taqaddamahu. Taqaddama itu artinya yang duluan masuk neraka. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah Azza wa Jal ketika akan membuat neraka itu penuh, maka Allah akan mengambil orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka duluan. Dimasukkanlah seperti itu sampai penuh nerakanya. Ini takwil, tapi kan gak nyambung. Karena orang yang masuk ke dalam neraka duluan kan sudah masuk. Masa diambil lagi, dimasukkan lagi? Apa manfaatnya untuk menunjukkan neraka yang penuh akhirnya? Jadi takwilnya gak nyambung ini. Tapi mereka bilang begitu. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat ini fayad'u rijlahu. Allah meletakkan kakinya. Sama dengan arti qadamahu, tapi dengan lafaz yang berbeda. Rijl. Rijl itu kan kaki artinya. Lalu mereka takwil lagi. Ada yang mengatakan, oh enggak, rijl itu riwayatnya lemah. Nah, dikatakan, loh ini dalam Sahih Muslim. Allah meletakkan rijlnya dalam neraka. Ini dalam Sahih Muslim. Masa dikatakan lemah? Oh enggak, yang benar itu sahih riwayatnya, tapi ditakwil seperti takwil yang tadi. Yang diletakkan itu bukan kaki Allah, tapi kakinya penghuni neraka. Kaki penghuni neraka bisa buat neraka penuh itu gimana ceritanya? Wong badannya yang digedekan aja, disiksa di dalamnya aja, neraka masih kosong. Masa setelah itu kakinya dibikin diciptakan kaki-kaki lagi gitu. Ini jadi kan takwilannya kan tidak pas gitu. Maka dikatakan di sini maka neraka tidak penuh-penuh sampai Allah akan meletakkan kakinya di dalamnya, maka dia langsung penuh kemudian mengatakan qatin qat, ya, sudah penuh ya, seperti ini. Ini neraka yang memang luas sekali. Baik, hadis yang kedua disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah. Neraka jahannam akan mengatakan terus, ada tambahan enggak? Ada tambahan, ayo masukin terus, masih luas, tempatnya masih kosong. Ya. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah meletakkan kakinya, fayanzawi ba'daha ila ba'd, sampai pojok ke pojok ngerapat. Ya, dia ketekuk. Udah dimasukin kaki Allah Azza wa Jalla, maka ketekuk dia. Wa taqul qad bi'izzatika wa karamik. Maka neraka mengatakan, cukup ya Rabb, cukup. Demi keagungan, kemuliaan dan kedermawananmu. Wala yazalu fil jannati fadlun. Surga sama. Surga ini masih banyak kosongnya. Ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqa, sampai nanti Allah akan menciptakan makhluk untuk langsung masuk surga. Kok enak gitu ya. Kita di dunia enggak usah bayanginnya, enggak sudah. Sekarang kita beribadah saja. Alhamdulillah kita sudah belajar hadis ini. Berarti memang surga Allah itu lebar. Selama ada orang tidak melakukan kesyirikan, insya Allah masuk. Bahkan ada kabar gembira juga. Nabi SAW menyiapkan syafaat. Ada syafaat untuk orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku bi syai'a." Atau la yusyriku bihi syai'a. Semua umatku dapat syafaat itu. Tapi yang mati tidak menyekutukan Allah. Nah, syafaat itu dapat. Nah, syafaat ini macam-macam. Syafaat ini ada orang yang mau masuk neraka enggak jadi.
Ada yang sudah masuk neraka dimentaskan. Ada yang belum masuk surga, masuk surga. Ada yang sudah dalam surga, naik derajatnya. Syafaat macam-macam itu. Macam-macam. Insya Allah kita dapat selama kita insya Allah bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kabar gembira. Seperti itu. Baik, surga ini akan tetap luas, masih banyak yang kosong. Kemudian hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Allah akan menciptakan makhluk yang tidak pernah ada di dunia untuk memenuhi isi-isi surga. Dulu pernah kita bahas itu. Orang terakhir yang masuk surga, terakhir banget dan paling rendah dia kedudukannya. Yuqalu dzaka adna ahlil jannati manzila. Orang terakhir masuk surga yang paling rendah itu derajatnya. Itu seperti orang yang akan, yang dulu pernah kita sebutkan dalam Sahih Muslim, orang mendapatkan 10 kali lipat dunia seisinya yang sekarang. Ya, innalaka fiha mithlu mithlul ardi wa 'asyrata amsalha. Kamu punya 10 kali lipatnya dunia dan seisinya yang sekarang. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang berbeda, yabqa minal jannati ma sya'allahu an yabqa. Sebagian tempat surga ada yang memang tersisa. Thumma yunshi'ullahu ta'ala laha khalqan mimma yasha. Lalu Allah akan menciptakan makhluknya yang ia kehendaki untuk mengisi kekosongan itu. Hadis ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, untuk menunjukkan kekekalan di neraka dan di surga. Ini akidah Ahlussunnah sebenarnya. Surga, neraka, kekal. Ini merupakan akidah Ahlussunnah dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena dalilnya sudah banyak. Orang baca Al-Quran sudah baca khalidina fiha. Ada yang tambahin lagi abada, kekal. Dan Ahlussunnah sudah meyakini setelah surga dan neraka tidak akan habis. Lalu ada orang bikin tulisan, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Yang aneh, kok ya ada yang baca. Bahkan jadi bestseller. Ini kan yang salah siapa ini? Ya mestinya ada orang nulis tentang Al-Quran, sudah cuekkan saja. Begitu. Baik. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsyun amlah. Nanti pada hari kiamat kematian akan dipanggil oleh Allah, didatangkan dalam bentuk kambing yang putih. Dikatakan amlah itu ada yang mengatakan ahli tafsir atau ahli hadis putih bersih, ada yang mengatakan putih campur hitam. Dan itu justru menunjukkan kesempurnaan kambing. Kambing itu kalau warnanya ada putih kemudian hitamnya, cantik kata mereka. Ya. Kemudian ini kematian dipanggil oleh Allah, sengaja dipertontonkan dalam bentuk kambing. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadha? Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pada ngelongok-ngelongok gini. Yarfa'una ru'usahum. Kepala mereka ditengok-tengokkan gini. Mereka ingin lihat, kemudian mereka melihat, wa yaquluna na'am hadzal maut. Mereka mengatakan, iyalah, semua tahu ini karena pernah lewat semua. Ini kan kematian. Wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza. Lalu Allah akan mengatakan juga kepada penduduk neraka, hai penduduk neraka, kalian kenal enggak ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka juga melihat, ngelongok-ngelongok begini sambil melihat. Wa yaquluna na'am hadzal maut. Iya, ini kematian. Dan dalam riwayat dikatakan semuanya sudah pernah melewati ini, begitu. Maka tidak ada yang tidak kenal mati. Qala fayu'maru bihi fayudhbah. Maka kematian dalam bentuk kambing itu akhirnya disembelih. Disembelih untuk tanda setelah itu tidak ada lagi yang mati. Thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk surga,
Setelah ini kalian kekal di dalamnya, maka kalian tidak ada mati-matinya lagi. Kemudian penduduk neraka juga sama. Setelah ini kalian kekal, nggak ada lagi mati-mati. Kemudian disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan Muhammad tentang hari penyesalan ketika Allah Subhanahu wa taala akan putuskan semua perkara. Mereka tidak tahu, mereka tidak perhatian dan mereka memang tidak beriman. Wa asyara biyadihi ila dunya. Nabi SAW membaca ayat itu sambil nunjuk ke dunia. Ketika mereka di dunia diberi peringatan. Hati-hati nanti hari kiamat begini-begini. Mereka tetap dalam keadaan lengah, tidak mau belajar. Wa fi lafaz, dalam riwayat lain dikatakan, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqumu muadzdhinun bainahum. Dalam hadis yang sama, di awalnya ada lafaz ketika Allah sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, lalu Allah akan menyuruh salah satu malaikatnya menyeru, wahai penduduk surga, kalian kenal ini apa enggak? Jadi yang menyeru itu adalah malaikatnya. Baik. Ini dalam hadis Abu Sa'id. Dalam hadis Abdullah bin Umar nomor 4 sama artinya. Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa sara ahlun nari ilan nar. Kalau para penduduk surga dan neraka sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Utiya bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kematian didatangkan di antara dua tempat itu. Thumma yuzbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la maut. Dikatakan seperti yang kita sebutkan tadi, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk surga tambah bahagia. Setelah mereka bahagia, tambah senang. Karena mereka sudah setelah ini, sudah nggak ada lagi yang capek. Ini semuanya sudah tinggal enaknya. Kemudian tambah penduduk neraka. Yang tadi sudah sedih, tambah sedih lagi. Rasakan sudah. Itu orang kalau sakit, dia masih berharap sembuh. Tapi kalau orang mati kan nggak bisa berharap hidup lagi. Nah, sekarang kalau di dunia kayak begini, di akhirat orang nggak bisa berharap mati lagi. Ketika orang sakit kadang-kadang sudah matilah aja aku gitu. Iya ini kalau di dunia, padahal mati belum tentu lebih enak kan? Tentu lebih enak orang tapi nyangkanya kalau mati sudah selesai semuanya. Padahal kalau mati masih ada yang lebih panjang. Ini kalau sudah pasti masuk neraka, dia mau mati nggak bisa. Loh matinya sudah disembelih, sudah nggak bisa lagi ada mati. Dulu pernah mati semuanya. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ini mulai dijelaskan tentang penyiksaan. Ya, penduduk neraka ini juga akan dibuat besar badannya. Dari yang kita sebutkan, biar mereka merasakan penyiksaannya lengkap semua badannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirsul kafiri au nabul kafir mithlu Uhudin." Jadi giginya orang kafir ini dirs. Dirs itu gigi yang di belakang. Ya. Dirs itu gigi apa namanya ini? Geraham ya. Sampai ada istilah dokter sekarang bilang dirsul aql. Dirsul aql itu gigi bungsu. Ya, itu yang di belakang itu. Jadi ini memang gigi yang di sini. Ini dikatakan itu atau nab. Nab itu gigi taring. Tapi yang penting giginya orang kafir akan dibuat sebesar gunung Uhud. Giginya segitu, orangnya seberapa? Kalau dalam hadis tentang penduduk surga, mereka akan diciptakan 60 hasta. 60 hasta ya tidak sampai segunung Uhud kan, giginya maksudnya. Kalau giginya segunung Uhud, orangnya seberapa berarti? Na'udzubillah sudah, nggak kelihatan sudah. Kita bayangin aja udah gede sekali kan. Loh kalau gunung Uhud yang kita lihat itu tuh dari gigi. Jadi gigi banyak sekali kayak gunung Uhudnya banyak. Lah orangnya seberapa? Nah itu nanti akan disiksa sama Allah. Rasakan sudah. Kalau kita kadang-kadang itu kapan orang Yahudi mati? Ya waktunya. Kalau sudah waktunya mati, nanti sudah ditunggu ini sama malaikat-malaikat ini sudah kayaknya sudah nunggu gitu. Ya. Ini dikatakan bahwa giginya penduduk neraka itu akan dibuat besar oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath.
terus kulitnya ditebelkan. Ditebelkan sampai seperti perjalanan 3 hari. Loh, berarti tebal sekali. Nggak kebayang ya. Tapi kita beriman saja sudah. Kita beriman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tidak sampai kufur. Ini orang kafir yang disebutkan. Jadi kulitnya ditebelkan sampai setebal perjalanan 3 hari. Ini berarti tebal sekali dan semua kulitnya itu biar ngerasakan. Biar ngerasakan penyiksaan. Dalam riwayat Abu Hurairah juga dikatakan, "Ma baina mankibayil kafiri finnar masiratu 3 ayyamin lirraqibil musri'." Antara 2 pundak orang kafir, dari pundak sini sampai pundak sini, seperti perjalanan 3 hari dengan perjalanan kuda yang cepat. Perjalanan yang cepat sekali, itu berarti berapa? Kalau 80 kilo itu sehari semalam. Ini kalau seandainya perjalanan biasa. Kalau perjalanan cepat anggap misalkan 100 kilo. Berarti 300 kilo. Wow, ini sampai sini 300 kilo. Gedenya seberapa? Gak usah dibayangkan. Itu sifatnya orang kafir di neraka. Na'udzubillah. Ya. An Harithata ibni Wahbin annahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Dari sahabat Harithah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Mau enggak aku tunjukkan kalian bagaimana penduduk surga? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'if." Setiap orang lemah dan dianggap lemah. Ini bisa diartikan seperti ini. Di harokati mutadha'if artinya dia mutawadhi'. Mutawadhi' itu orang yang merendah dan dia tidak sombong gitu. Atau mutadha'af. Mutadha'af itu artinya dipandang lemah oleh masyarakatnya. Enggak punya apa-apa. Orang kalau enggak punya apa-apa kan enggak dihargai. Orang kalau kaya atau dia pejabat atau apa, orang itu hormatnya sampai ruku. Silahkan Pak, ruku. Padahal sholat aja kadang-kadang enggak gitu. Coba antum enggak kenal. Alhamdulillah. Antum bayangkan orang yang gajinya puluhan juta, kemudian ketemu atasannya, wah hampir sujud dia. Karena duit puluhan juta itu dapat dari, ya itu tadi. Antum nggak punya hubungan apa-apa, bebas. Ya. Hakikat kebebasan itu kayak begitu. Kita punya penghambaan kepada Allah saja, tidak punya rasa butuh kepada sesama. Taib, kita punya relasi kerja. Masa kita nggak bisa punya teman untuk saling kerjasama? Iya, tetapi jangan sampai terbelenggu sampai menjadi budaknya. Jelek sekali, hanya gara-gara uang akhirnya kita sampai tidak punya harga diri. Baik, ini dikatakan bahwa orang yang sering dianggap lemah di tengah masyarakat itu nanti menjadi sifat penghuni surga. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, Allah penuhi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia berdoa, dia akan dikabulkan Allah. Bahkan ketika ada orang yang memang dia bersumpah. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Bibinya ngamuk, mukul seorang perempuan. Ini bibi dia. Namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Bibinya Anas bin Nadhr mukul seorang perempuan sampai giginya rompol. Ini hebat-hebat juga ini kayaknya ibu-ibu itu. Kalau berantem sampai rompol giginya. Nah ini si perempuan mengadu ke Nabi SAW. Ya Rasul nih rompol. Akhirnya ana nggak mau damai. Ana mau kisos. Akhirnya Anas ibn Nadhr ini lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasul, gini aja, didamaikan aja gimana? Nggak mau. Keluarga si perempuan bilang, kita mau dikasih duit berapa? Nggak mau. Pokoknya rompolin juga giginya. Anas bin Nadhr mengatakan apa? Kata beliau, atuksaru thaniyatur rubai'. Nah ini namanya rubai'. Rubai' ini bibinya. Apakah gigi bibiku akan dirompolkan? La wallah, la tuksaru thaniyatuha. Enggak, demi Allah, enggak boleh itu digitukan. Maksudnya enggak boleh itu, enggak mungkin gitu. Tapi dia ngomong, wallahi gitu. Tahu-tahu keluarga si perempuan ini luluh. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ya Anas, kitabullah al-qisas. Ya Anas, kamu harus terima.
Ketentuan dalam syariat itu ya qisas. Kalau memang mereka tidak mau berdamai, qisas sudah. Gigi lawan gigi gitu. Lalu dia mengatakan, atuksaru thaniyatur rubai? La wallah, la tuksaru thaniyatuha. Dia bersumpah begitu, tiba-tiba keluarga si penuntut ini, yang korban tadi, tahu langsung luluh, langsung memaafkan. Langsung memaafkan. Loh, ini gimana caranya ini? Nabi SAW kemudian mengatakan, inna min ibadillah, lau aqsama ala Allah la abarrah. Di antara hamba Allah, kalau bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan dia. Kondisinya bibi dia itu pelaku. Tapi sekarang ketika dituntut, nah dia harus menunaikan kan. Dia jadi pesakitan kan. Nah sekarang Anas langsung mengatakan dengan sumpah itu ternyata Allah kabulkan. Sehingga lawannya langsung memaafkan. Enak sekali. Coba di antara antum yang punya kasus itu, coba bersumpah atas nama Allah. Dikabulkan apa enggak? Nah ini penghuni surga. Ternyata ada yang sifatnya kayak begini. Tidak dikenal. Orang anggapnya sopo tuh ini gitu. Dikenal enggak, hebat enggak, pengalaman, duit apalagi. Zaman sekarang katanya kamu mau kayak apa bahlulnya, kalau punya fulus jalan. Katanya begitu. Semua bisa diatur gitu. Nah subhanallah, ini disebutkan dalam hadis yang lain nanti. Ini kemudian lanjutnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian bagaimana sifat penghuni neraka? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala kullu utullin jawadhin mustakbir. Penduduk neraka itu sifatnya mustakbir, itu sombong. Utul itu orang yang memang kata-katanya pedes. Mau benar, mau salah, pedes banget. Na'udzubillah. Ya. Jawad itu lawannya jawad. Jawad itu artinya dermawan. Tapi kalau jawad ini orang yang jamu'un manu'. Kalau minta, kayak yang iya gitu. Kayak emang betul-betul dia butuh sekali. Tapi kalau dimintai orang pelitnya, na'udzubillah. Jelek banget kan? Nah ini penduduk neraka begitu. Dikatakan kullu utullin jawadhin mustakbir. Ini orang-orang yang di neraka ini rata-rata sifatnya sombong, suka minta tapi enggak mau ngasih, kemudian memang pedes-pedes omongannya. Begitu. Dalam hadis dikatakan, hadis Abu Hurairah nomor 7 itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Banyak orang yang penampilannya compang-camping karena sederhana, dia miskin dia. Gak sempat, kalau orang miskin itu sampai memikirkan penampilan kan gak sempat. Tapi justru orang kelebihan duit itu yang mikir macam-macam kan. Nanti bajunya harus ganti, perlu apa itu namanya skincare itu. Skincare gak pernah bayangin skincare itu apa itu. Ya, orang bisa makan sudah alhamdulillah. Dikasih ini apa? Ini apa? Ini cara makainya gimana? Orang kan banyak kayak begitu. Ya. Tapi ada orang yang sampai dikatakan di antara penghuni surga itu asy'ath, rambutnya compang-camping, acak-acakan, madfu'in bil abwab. Kalau dia mau ngetok pintu enggak dibukain. Artinya kenapa? Enggak dihargai. Antum tahu kalau ada orang yang mau masuk bersama pejabat, yang dipersilahkan masuk siapa? Orang yang berkepentingan dan paling dekat sama pejabatnya. Kita mau masuk seret, mau masuk, berhenti, seret. Rasanya gimana? Alhamdulillah kita bersyukur masuk masjid enggak halangi. Tapi enggak ada yang masuk masjid, sedikit yang mau masuk masjid tuh. Ya, tapi kayak gitu. Orang artinya ada orang ketika akan bertemu dengan orang penting atau siapa yang dia penginkan sering ditolak. Tolak begitu. Bahkan madfu' bil abwab, pintunya ditutup, ceklek, sudah kita di luar begitu. Ini dikatakan madfu'in bil abwab, mereka yang sering pintunya ditutup begini, didorong. Itu penghuni surga kayak ini. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi begitu dia bersumpah, Allah dengar sumpahnya. Tadi itu. Kayak yang tadi contohnya. Kalau dia bersumpah ternyata Allah akan berikan. Habis ditutup pintunya langsung bersumpah. Ya, tapi ala kulli hal ini gambarannya sebagian penduduk surga seperti itu, sebagian penduduk neraka seperti itu. Berarti yang penting di sana, bukan di sini. Di sini mungkin kita nggak dikenal, nggak apa-apa. Atau kita nggak punya jatah banyak, nggak apa-apa. Kita tahu hadis Umar radhiyallahu anhu, haula
ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka itu kebanyakan orang-orang yang didulukan keenaannya di dunia. Kita seadanya sudah, alhamdulillah. Dan yang paling gampang biar kita bersyukur, melihatnya ke yang lebih sederhana. Gara-gara kita melihat ke atas itu, kita akhirnya susah bersyukur gitu. Sudah punya rumah, lihat orang yang punya istana, ya saya repot ya. Orang sudah punya mobil, melihatnya yang punya bis. Ya, kalau seandainya kita bersyukur melihat ke bawah, kita wah bahagia sekali. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita pelajari. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali yang mau sampaikan, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Sekarang sesi untuk soal jawab. Di sini ada pertanyaan dari WA, tapi sebelumnya kami persilahkan jika dari jamaah yang ingin bertanya atau bersampaikan. Silakan dari sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan bahwa penduduk surga itu adalah dalamnya penuh kegembiraan, kebahagiaan. Artinya orang yang dapat surga itu tentu penuh kesenangan dan tidak ternilai. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada dikatakan bahwa hari kiamat itu disebut yaumul hasr. Hari yang penuh penyesalan. Yang penting pertanyaan, apakah orang-orang surga yang sudah penuh kesenangan dalamnya itu masih ada perasaan penyesalan? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari kiamat sebelum masuk surga bukan hanya yaumul hasrah. Hasrah itu penyesalan. Dan ada sebuah hadis yang lemah. Mengatakan tidaklah seorang ketika diwafatkan Allah kecuali dia pasti menyesal. Menyesalnya kenapa? Ketika dia melakukan maksiat, dia menyesal. Seandainya aku tidak berbuat maksiat. Kalau dia beramal soleh, dia menyesal. Seandainya aku bisa melakukan yang lebih banyak. Nah ini penyesalan. Tapi tidak mesti orang yang menyesal, dia mesti neraka. Tidak mesti. Yang kedua yang dikatakan, orang-orang yang betul-betul menyesal itu artinya orang yang fi ghaflah di akhir ayat. Itu orang kafir. Ya, mereka yang tidak beriman. Fi ghaflati wa hum la yu'minun. Orang yang tidak beriman. Adapun orang beriman, mereka mendapat beberapa keistimewaan Allah, di antaranya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya imam yang adil. Ada orang yang dari muda dibesarkan dengan ketaatan kepada Allah. Ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah ini ada kelebihan mereka sendiri. Kemudian di antaranya ada pula muadzin. Orang yang suka azan. Disebut dalam hadis yang sahih. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Orang yang azan, mereka akan dipanjangkan lehernya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ini gimana maksudnya? Allah gak usah dibayangin sudah. Pokoknya Nabi SAW sampaikan seperti itu. Nanti kalau kita bayangin seperti kita kayak jerapah gitu, repot, malah kita jelek sekali pemahamannya. Jadi dikatakan ini keistimewaan. Bisa jadi artinya adalah mereka mendapatkan posisi yang istimewa, atau memang Allah selamatkan dari kondisi yang pada saat orang dihadapkan dengan keringat masing-masing dan seterusnya. Begitu. Barakallah. Izin bacakan pertanyaan melalui WA Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masuk surga dan neraka sudah ditakdirkan. Apakah takdir tersebut bisa berubah? Khawatir jika ternyata sudah ngaji dan oleh Allah dimudahkan terus untuk ngaji, tapi ternyata takdirnya masuk neraka. Padahal dengan ngaji itu pasti pengennya masuk surga. Mohon penjelasannya. Iya, ini jawabannya dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afimal amal atau fafimal amal?" Untuk apa kita beramal? Bukankah semua sudah ditakdirkan? Iya. Nah, kata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah."
Kalian beramal saja. Kalian beramal, masing-masing akan Allah mudahkan untuk mengikuti jalan takdirnya. Kita berharap takdir kita baik, maka kita berusaha untuk berjalan di atas jalur yang baik. Dan mudah-mudahan ini nyambung. Urusan takdir bagaimana itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tapi kita berharap, maka kita berusaha seperti itu. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon dikoreksi kalau penangkapan saya keliru. Tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwa Al-Quran itu bisa memberikan keselamatan atau membawa hambanya itu masuk ke dalam surga gitu ya. Tapi di satu sisi juga Al-Quran ini bisa menyesatkan gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Ustadz dalam konteks apa ini Al-Quran menyesatkan? Baik. Ketika ini disebutkan dalam beberapa hadis, wal Quran hujjatun laka aw alaik, ketika seseorang bukan berarti Qur'annya yang salah, tetapi dia salah dalam menyikapi Al-Quran. Di antaranya seperti penyebab siksa kubur. Siksa kubur di antaranya ada orang yang tidur terlentang, kemudian di depannya ada orang membawa batu besar, kemudian dipecahkan kepalanya sampai berantakan kepalanya itu, kemudian batunya menggelinding, dikejar, diambil batunya, lalu kembali ke orang yang disiksa tadi. Ternyata dia belum sampai ke orang itu, kepalanya sudah utuh lagi, dipecahkan lagi, pecah lagi kepalanya, kemudian gelinding lagi batunya, diambil lagi itu, sampai hari kiamat begitu berulang. Nabi SAW melihat penyiksaan itu, bertanya beliau. Ternyata tafsirannya dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, Amma ar-rajulul awwalul ladzi yuthlaqu ra'suhu fadzaka rajulun akhadha al-Qur'an fa'a'rada anhu. Ini orang menerima Al-Quran. Menerima Al-Quran bagaimana caranya? Dia sudah diajari, kemudian dia berpaling. Berpaling dari Al-Quran, ditafsirkan oleh para ulama, dia tidak mau membaca, dan yang kedua tidak mau beramal dengan isinya. Nah ini termasuk orang yang salah dalam menyikapi Al-Quran. Yang kedua, orang yang sudah berusaha beramal dengan isi Al-Quran, tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamati thalathah. 3 golongan yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Yang pertama orang yang ahli jihad, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga orang yang pandai baca Al-Quran. Ternyata ketika ditanya, dia mengaku kaya sudah berusaha baca Al-Quran sesuai dengan kemauan Allah. Ternyata Allah mengatakan, kadzabta innama qara'ta liyuqala qari. Kamu pengen dapat pujian orang saja. Hanya pengen dapat pujian. Wa qad qil, kamu sudah dapat di dunia dulu, kamu sudah dipuji sama orang. Tsumma yu'khadhu bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik dia, mukanya di bawah, dilemparkan ke neraka. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, dia salah dalam menyikapi Al-Quran. Seperti itu. Al-Qurannya enggak salah, tapi orangnya yang salah dalam mempraktekkan itu. Wallahu a'lam. Silahkan di atas. Mungkin silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Ustaz, ingat jadi waktu anak masih kecil, anak masih kecil, kakak laki-laki meninggal tabrakan Ustaz. Tapi jadi ingat sekarang waktu karena masih remaja ya Ustaz, nggak ada menjalankan sholat Ustaz. Ya nggak tahu, anak-anak masih ya SMP lah, SMA. Tapi ingat sekarang tuh memang dengar kalau nggak pernah sholat itu nggak boleh kita doakan Ustaz. Jadi ingatnya sekarang itu gimana status kakak laki-laki, dia meninggal tabrakan tapi dia sayang sama ibu. Tapi anak selama didoakan terus Ustaz. Iya. Dia sayang sama kita, tapi qadarullah tabrakan meninggal. Tapi ya mungkin karena didikan kurang, jadi nggak pernah sholat wajib. Itu gimana statusnya Ustaz? Anak masih tetap doakan, atau gimana? Baik. Karena udah ngaji jadi ingat Ustaz. Karena ada dengar Ustaz kemarin Ustaz apa ya, katanya kalau nggak pernah sholat nggak boleh didoakan. Benar apa enggak itu Ustaz? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, jazakumullah khairan. Orang yang tidak sholat, bagaimana hukumnya? Dengan pembahasan ini, jawaban tadi kita ketahui. Orang yang tidak sholat, kafir apa tidak kafir?
Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang tidak sholat meskipun motifnya malas atau dia tidak mau saja gitu. Tapi dia tidak sampai menganggap sholat nggak wajib, nggak. Dia pokoknya tidak mau sholat. Kenapa? Malas aja gitu. Dalam mazhab Hambali orang ini kafir. Karena dalam hadis dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka semua adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Dalam hadis yang dikatakan pembatas seseorang dengan kekufuran dan kemunafikan adalah meninggalkan salat. Jadi hadis itu yang dipegangi oleh mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang tidak salat kafir. Konsekuensinya apa? Ketika ada yang wafat maka tidak boleh didoakan, tidak boleh disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Itu konsekuensinya. Baik. Mazhab yang lain adalah mazhab jumhurul ulama. Mazhab mayoritas ulama, mereka mengatakan orang yang tidak sholat karena tahawunan wa kasala, karena meremehkan dan malas. Mereka mengatakan tidak sampai kafir, tapi melakukan dosa besar. Sehingga kalau dia masih tidak kafir, boleh didoakan. Boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan dia tetap boleh didoakan terus persen, disolatkan dan seterusnya. Boleh. Ya, sedangkan dalil yang tadi disebutkan dalam mazhab Hanabilah dipahami bahwa itu adalah ancaman. Ancaman itu menggunakan kata-kata yang keras agar orang tidak berani-beraninya meninggalkan, sehingga tetap boleh dia disolatkan dan didoakan seperti itu. Dan wallahu alam, ini pendapat kebanyakan para ulama. Bukan kita main suara terbanyak, akan tapi banyak para ulama yang mengambil intisari seperti itu. Di antara dalilnya Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun tetapi tidak mengampuni dosa syirik. Selama meninggalkan salat ini tidak syirik, aman. Tidak sampai ke kufuran seperti itu. Sehingga wallahu alam pendapatnya kuat. Tapi jangan kemudian ada orang yang santai-santai tidak sholat seperti itu. Kecuali orang kalau tidak sholat sambil meyakini kalau saya sholat tidak wajib. Nah ini beda. Ini beda lagi. Orang kayak begini menganggap bahwa sholat tidak wajib. Menurut dia bisa kafir meskipun dia sholat. Karena dia menganggap sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu terakhir Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar orang yang banyak mendapatkan kenikmatan di dunia maka akan mengurangi kenikmatan nanti di akhirat. Mohon penjelasannya, apakah hal ini yang benar? Barakallahu fikum. Tidak semua kenikmatan disifatkan sama. Ada beberapa hadis yang ditunjukkan seperti itu, di antaranya alladzi yashrabul khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Yang minum minuman keras di dunia dia tidak akan dapat di akhirat. Kemudian dikatakan juga man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Orang yang menggunakan pakaian sutra di dunia dia tidak akan pakai di akhirat. Padahal di surga orang-orang beriman akan menggunakan pakaian sutra. Kemudian mereka akan dikasih minum dari air khamr. Tapi khamrnya beda dengan khamr dunia. Artinya ini tidak semua nikmat. Orang yang di dunia dapat nikmat akhirnya di akhirat nggak dapat nikmat. Enggak seperti itu. Tapi ada beberapa yang memang disebutkan sebagai ancaman. Kalau minum khamr di sini nggak dapat minum khamr di surga. Maksudnya nggak masuk surga. Seperti itu. Tapi tidak semua. Apalagi kalau seandainya orangnya bisa bersyukur. Wah luar biasa. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Raja dia. Sulaiman. Raja. Bisa terbang dia. Bisa ngomong sama semut, sama burung, enak sekali. Nanti di akhirat udah pasti insya Allah surga karena para nabi. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Fadhal. Silakan. Enggak apa-apa. Ini masih nanti pesawatnya mudah-mudahan enggak terbang duluan. Silakan, fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bayar utang orang tua yang sudah meninggal? Kita kan anak nggak tahu orang tua punya utangnya sama siapa. Bagaimana kita caranya? Baik. Kalau hutang orang tua tidak ngerti berapa, kan tinggal diumumkan siapa yang punya hutang atau dihutangin oleh orang tua. Mudah. Bikin aja status di mana siapa yang dulu pernah dihutangin oleh orang tua. Kalau ternyata ada orang-orang yang ngaku-ngaku, ya kita tinggal minta mana buktinya. Gitu. Itu lebih mending daripada orang tua punya utang tapi tidak terbayar. Yang repot lagi, kalau tidak ngerti orangnya pada kemana. Sudah tahu ini dulu pernah punya hutang sekian ke keluarga ini. Nah sekarang di mana mereka? Gitu. Ini beda lagi. Nah kalau yang seperti ini, para ulama mengatakan dicari orangnya, ahli warisnya dicari dengan segala macam cara. Kalau memang tidak dapat lagi, kita niat sedekah. Kita sedekahkan untuk orang yang pernah dihutangi. Nah, disedekahkan. Nanti kalau ketemu, oh ternyata ini dulu punya utang ini. Nah, kita kasih pilihan. Dulu ana pernah sedekah untuk antum. Karena memang pengen bayar hutang, tapi kita nggak ketemu gitu. Nah kita nggak ketemu. Tapi kalau sekarang antum misalkan mau relakan karena aku sudah sedekahkan. Anak dulu punya hutang atau orang tua aku punya hutang 10 juta. Anak cari antum nggak ketemu-ketemu. Antum sudah pindah dari kampung ini ke kampung ini misalkan. Nah sekarang ketemu padahal dulu sudah disedekahkan. Aku sudah sedekah untuk masjid, untuk orang miskin, untuk apa? 10 juta sesuai hutang. Tapi aku niatkan pahalanya untuk kamu. Nah ketemu. Gimana? Kita kasih tawaran. Dulu aku pernah sedekah atas nama kamu. Nah kalau kamu masih minta hakmu, ya sudah siapkan 10 juta hasilnya, dan pahala itu untuk kita. Seperti itu. Nah ini yang diberikan solusi untuk para ulama. Nah kalau kita nggak ngerti hutang orang tua seberapa, ya kita umumkan aja. Siapa yang masih punya hak-hak yang perlu ditunaikan kepada orang tua kami gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Raja Bogor 100